Dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-54. Paus Fransiskus, Bapak Suci Paus Fransiskus memberikan tema yang sangat menarik. Hidup menjadi cerita, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Saat ini kita sudah bersama dengan tim multimedia dan tim Komsos dari Paroki Santo Eugenius de Maseno Tanjung Redep. Kata orang, di balik foto yang bagus ada kameramen di belakangnya. Di balik video yang bagus ada fotografer, kameramen juga di belakangnya. Maka saat ini kita akan bertanya-tanya kepada tim multimedia, tim di belakang layar, tentang bagaimana mereka terjun sebagai sebuah tim yang solid dalam tim multimedia, dalam tim Komsos. Sebelum kita lanjut ke video berikut, jangan lupa untuk di like, comment, and share, and subscribe channel ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, brother. Oke, saya akan mulai dengan memperkenalkan satu persatu tim multimedia. Di sebelah kiri ujung ada Bro Robi. Bro Robi berperan sebagai Kameramen. Oke. Berikut ada Bro Irfan. Halo, Bro Irfan berperan sebagai mendampingi Abang Robi kameramen. sebagai kameramen juga. Kameramen. Kemudian sebelah kiri saya, tepat di samping saya ada Bang Hengki. Bang Hengki berperan sebagai saya mendampingi kameramen. sebagai kameramen juga. Itu yang mendampingi. Kemudian sebelah kanan saya di paling ujung ada Bro Rafael. Bro Rafael berperan sebagai operator. Oke. Dan sebelah kiri samping saya ada Bang Nelos. Bang Nelos berperan sebagai Saya didampingi oleh semua sebagai editor. Tetapi sahabat Eudema, kendati tadi perannya disampaikan satu-satu peran, mereka memiliki peran-peran yang rangkap. Peran rangkap ya? Ganda. Jadi kameramen tidak hanya sebagai kameramen, kadang berperan sebagai editor juga, kadang sebagai operator. Demikian juga operator jadi kameramen dan sebagainya. Oke, kita akan tanya-tanya kepada Bro Rafael lebih dulu. Ya, kita langsung mulai dari sebelah kanan. Jangan langsung orang. Apa yang membuat sehingga ketika dipanggil untuk bergabung dalam tim multimedia, Rafael langsung katakan ya, saya mau bergabung? Sebenarnya mau cerita sedikit ya. Kemarin pada saat ikut misa pertama kali kalau nggak salah di gereja ini, setelah beberapa tahun kuliah balik, kemudian setelah misa langsung diajak oleh suku Hengki, Bang Hengki, dengan pastor juga. Jadi saya merasa itu panggilan Tuhan untuk buat saya untuk melayani Komsos di Eudema. Itu mungkin cerita yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Bro Robi? Sebenarnya mungkin kalau ditanyakan motivasi untuk masuk, lebih ke pengen belajar dan mau. Apakah yang tergabung dalam tim ini harus orang yang memang betul-betul mahir, orang yang betul-betul punya skill, punya keterampilan dalam hal multimedia? Oh tidak, yang penting kita mau dulu, mau gabung dan mau belajar sesuatu yang belum kita kuasain. Di dalam sini kita akan belajar bersama, brother. Jadi ya Bang Hengki ya, siapa saja yang mau bergabung mungkin, tapi merasa bahwa kemampuannya masih ya belum terlalu mahir, itu bagaimana itu? Datang aja, bergabung aja. Kami sini jago ngajarin.
Jadi ya siapa saja yang mau bergabung silakan datang saja. Iya. Ini juga bukan kumpulan orang-orang yang punya skill, punya Iya. keterampilan yang sangat tinggi, bukan juga, tapi kesempatan untuk kita bisa Iya. berbagi ya. Kita sama kok. Sama-sama belajar. Sama aja. Oke, kita lanjut ke Bro Irfan. Suhu. Nah, dalam segala kesibukan ya, Bro Irfan punya anak anak istri di rumah. Bro Irfan punya waktu, punya tenaga, punya perhatian yang besar juga untuk multimedia ini. Apa yang memotivasi sehingga itu dilakukan dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab pula. Baik, makasih Frater pertanyaan. Lupa sudah. Terlalu panjang. Ya, pertama sih mikirnya ya sebelumnya kan saya mikir saya kan udah bisa sudah jadi pastor. Wih. Apalagi jadi suster kan. Tapi mikirnya apa yang bisa saya lakukan buat ya paling tidak melayani Tuhan dengan cara melayani umatnya gitu. Untuk aktif di gereja. Nah, ketemulah sama Bang Hengki, ketemu sama Abang Robi, diajak masuk. Pertama sih ndak mikir ini mau ngapain. Ya udah diajak aja dulu, dikasih lihat. Oh, ini kegiatan kita. Dan lama kelamaan tertarik, senang gitu kan. Oh, ini belum pernah saya dapat ini di luar atau di tempat kerja. Jadi hal yang kepingin terus dipelajarin dan kebetulan yang bergabung di sini abang-abangnya itu juga enggak pernah pelit ilmu. Apapun kita tanya pasti dikasih tahu. Memang ada hal yang lebih penting mungkin di rumah. Cuman tadi itu karena rasa kepingin, ya kata Rafael tadi kan panggilan untuk melayani, jadi ya tetap biar bagaimanapun penting yang di rumah menyempatkan waktu untuk ikut atau terlibat. Iya. Seperti itu sih, Rafael. Lalu bagaimana memberi pengertian ke istri soal mau berbagi waktu di sini? Kan maksudnya tidak semua istri tentu memahami tentang kesibukan di sini juga kan? Tapi bagaimana Bro bisa ya menjelaskan kepada istri untuk memberi pengertian itu? Mungkin pertama sih saya mikirnya, saya yakin lah pasangan saya mengerti. Kenapa? Karena kebetulan ketemunya juga di OMK, aktif juga dulu di OMK. Jadi sambil nyelam minum air gitu. Dapatnya di OMK, jadi mungkin dari situ saya tidak perlu menjelaskan banyak sih. Tapi kadang juga malah saya tidak berangkat, ditanyain istri, "Tidak berangkat kah?" "Oh iya, berangkat nih ya," gitu. Jadi dia Dia mengingatkan. itu dengan kata lain bahwa dia support juga. Pasti support. Mungkin ya karena memang dari awalnya juga istri juga aktif dengan kegiatan OMK. iya. Jadi pahamnya sudah, oh ini buat kegiatan gereja untuk melayani umat, melayani Tuhan. Seperti itu. Ya, berkat pasti tercurah itu. Amin. Bang Nelos. Bang Nelos ini. Dia selalu diam-diam di begini karena memang Dia suhunya suka ya, suhu. kerjanya memang bukan berbicara tapi Wah. gini kan kaki. Pakai tangan. Dengan tangan. Saya biasa berbicara dengan tangan. Bang Nelos, apa sukacita sebagai tim multimedia di sini? Sebenarnya kalau ditanya suka dan duka atau sukacita, saya lebih banyak merasakan sukanya ya, karena mungkin saya merasa bersyukur talenta yang saya bisa dapat ini, saya bisa berbagi dengan teman-teman di sini untuk melayani Tuhan. Mungkin itu yang saya merasa lebih banyak sukanya. Nyari sedikit. Belajar ini, Bang. Bagaimana tangan bicara ini? Ada kesulitan enggak sebagai editor ini? Kalau kesulitannya itu mungkin karena saya juga sibuk bekerja. Jadi kadang diminta ada edit sesuatu itu susah untuk atur waktu yang bagus antara pekerjaan dengan di sini. Begitu. Itu yang agak sedikit susah. Jadi ini manajemen waktu cukup ketat ini ya? Iya. Baik. Oke, kita berikut ke Suhu. ya, Rafael. suhu dulu. Bang Hengki, sejak kapan tim ini terbentuk, sejak awalnya itu? Wah.
Itu susah. Pertanyaannya susah. Sebenarnya ini sih 2018 sudah ada. Sudah ada 2018 ya. Cuma ya kita masih suka-suka aja siapa yang mau datang, siapa yang mau ini ya kan. Cuma bener-bener ini waktu pandemi Covid ini, jadi kita tiba-tiba ayo kita gabung, akhirnya kita jadi solid begini. Sebenarnya sih itu, tapi kalau ditanya sejak kapan ada, 2018 sudah ada. Cuma kita belum nyatakan kita ini satu grup begitu. Cuma siapa mau datang, mau bantu, mau ini ya. Gitu. Masih sifatnya kan masih kita suka-suka aja. Baik. Lalu ini sebagai satu tim paroki, tentu peran paroki dalam hal ini pastor paroki cukup besar ya. Bagaimana sejauh ini, apakah tim ini didukung sepenuhnya atau bagaimana? Pastor Sejauh ini didukung 1000% support dari pastor. 1000% ya? pastor paroki, pastor Kita yang malu, Proto. Kenapa malu? Kita yang malu. Kita itu tinggal ngomong kurang apa aja, dia langsung yang duluan yang cepat. Kita misalkan, jadi kita itu sekarang yang malu. Kita bilang, kita misalkan kita perlu alat ini pastor, jadi kita mikir 2 kali. Nanti ada alat ini kita yang bingung nanti harus gimana. Takut enggak ini. enggak kita kerjakan gitu nah, enggak kita gunakan. Jadi ada dukungan penuh. Dukungan penuh. Dukungan penuh dari saat ini dukungan penuh. ya, baiklah. Itu bagian dari support dari paroki untuk tim, untuk kembangkan paroki juga. Ya. Oke, di balik segala kesibukan ya tentu di sini semua punya kesibukan masing-masing ya. Bang Hengki punya kesibukan di rumah, di pekerjaan, dan semuanya masih mau memberi diri untuk masuk dalam tim ini, untuk menyiarkan berbagai hal, misa kepada umat, ibadat rosario, dan membuat berbagai konten-kontennya. Di balik segala kesibukan yang teman-teman lakukan di rumah, dalam pekerjaan, dalam berbagai hal, pemberian diri untuk menyiarkan Ekaristi kepada umat agar umat bisa mengikuti dari rumah, menyiarkan ibadat rosario setiap malam saat bulan Maria ini supaya umat bisa ikut doa rosario, membuat berbagai konten-konten untuk ya menghibur, mengedukasi umat, memberikan katekesi kepada umat. Semua itu dilakukan dalam pemberian diri yang besar kepada umat di paroki, tetapi juga di mana saja mereka berada. Mungkin di akhir video ini ada yang mau disampaikan kepada sahabat Eudema di sana? Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Suhu. dari kakak Robi dulu. Dari suhu kata-katanya lebih bijak. Ya, lebih. dari Bang Nelos. Oke, baik. Sebenarnya saya juga tidak terlalu banyak bisa berkata-kata karena saya biasa berkata dengan tangan. Jadi gini, teman-teman semua, siapa saja yang mau bergabung dengan tim Komsos, jadi jangan malu atau takut karena oh ya saya tidak bisa pegang kamera atau tidak bisa edit atau tidak bisa apa. Sebenarnya semua hal di sini ada, kita bisa belajar bersama-sama di sini dari nol. Saya juga di sini mau bergabung bukan karena saya sudah pintar atau apa, tapi karena saya juga baru belajar dari Suhu yang ini juga. Nampaknya Suhu selalu ditujukan kepada Bang Hengki ya, dan itu pasti ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua, kalau mau ingin bergabunglah bersama kami. Oke, mungkin ada tambahan dari Baik, Bro Rafael. Ada satu hal penting aja. Kami selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua sahabat Eudema. Wih. Apabila kami tidak kebal kritik, justru kritik itu sangat kami perlukan untuk pengembangan konten kami yang lebih baik. Itu aja mungkin. Betul. Nggak, kayaknya kita harus rubah nama jangan Komsos Eudema. Jadi Suhu Eudema. karena dari tadi lebih ke suhu semua. Oke, kita lanjut Bro ini Irfan. saya tambah Oh, sedikit, sorry. saya tambah sedikit. Jadi mungkin teman-teman yang mau ingin bergabung, jadi jangan pikir oh saya tidak bisa kamera. Jadi di sini bukan hanya sekedar kameramen atau editor. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin bisa bernyanyi, bisa bermusik, nah di sini tempatnya. Gitu. Ya, datang dan bergabung ya.
Iya. akan dibimbing juga sama Bang Nelos, Nelos. Oke, Bro Irfan. apa ya, kayaknya semuanya sudah disampaikan sih. Cuman buat teman-teman, saya mengajak teman-teman aja, apa namanya, temukan panggilan teman-teman. Siapa tahu teman-teman terpanggil untuk bergabung dengan Komsos EUDMA. Ya, oke. Terakhir ini suhu dia bukan hanya tadi dibilang kameramen, tapi ya tepatnya Sebenarnya koordinator untuk tim ini. Lebih ke situ sih, ya, Belum, Pak. karena Koordinator Bang Hengki yang memanggil, yang mengumpulkan, kemudian memberikan perhatian besar, memberikan banyak pembelajaran juga kepada tim. Apa pesan-pesan kepada sahabat EUDMA di sana dari Bang Hengki? Apa pesan-pesannya ini? Tapi kalau kalian mau coba, datang aja, lihat dulu, siapa tahu kalian tertarik, ya kan? Kalian jangan berpikir macam-macam, datang aja dulu. Biasanya kalau sudah datang, sudah bantu pegang-pegang itu tiba-tiba jadi tertarik, jadi datang aja. Nanti kalian mau cocok di mana, jadi operator kah, jadi auditor kah, atau jadi kameramen kah? Semua itu nanti setelah datang baru ketahuan kalian cocoknya di mana. Jadi saya pikir itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih. atau mungkin tambahan, Frat. Oke. Menginformasikan juga sebenarnya tim kita ini bukan kita aja. Ada beberapa teman yang lain yang belum sempat hadir dan belum sempat ikut bergabung bersama kita, mungkin karena kerjaan dan lain-lain. Tapi ada beberapa teman yang masih aktif Dan bersama kita, tergabung tapi tim juga. tergabung di tim tapi nggak sempat hadir pada saat ini. Ada juga yang membantu diam-diam dari belakang layar, ya kan Bang? Iya. Oke. Dia Oke. Baik. Hari ini hari Minggu Komunikasi Sedunia, baiklah kita ucapkan bersama-sama. Selamat Hari Minggu Komunikasi Sedunia ke-54. Terima kasih.